Viral, digugat 70,5 triliun KPU minta damai. KPU digugat 70,5 triliun karena meloloskan Gibran di Pilpres 2024 ini. Dan KPU meminta damai kepada pihak penggugat. Ya, Front Pengacara Pejuang Demokrasi HAM dan Anti KKN menggugat KPU sebesar 70,5 triliun dan pihak KPU meminta damai kepada LSM tersebut ya. Meskipun proses hukumnya baru tahapan mediasi, namun pihak penggugat tidak bergeming. Mereka tidak akan damai dengan KPU selain syaratnya yaitu menggugurkan atau mendiskualifikasikan Gibran agar gugur dalam Pilpres 2024 ini. Untuk gugatan perbuatan melawan hukum kita kepada pihak KPU karena menerima pendaftaran pasangan calon Bapak Prabowo dan Mas Gibran begitu ya. Agenda hari ini yaitu mediasi. Tadi sudah dijalankan proses mediasi. Kami dihadiri langsung dari pihak prinsipal yaitu penggugat, kemudian dari pihak tergugat, pihak KPU tadi hadir beserta kuasanya. Sedangkan pihak turut tergugat 1, 2, dan 3 tidak hadir prinsipalnya, hanya kuasa hukumnya. Dalam proses mediasi tadi, kita berjalan agak alot karena jelas ya bahwa apa yang kita ajukan sebagai gugatan itu jelas-jelas memang sebuah perbuatan melawan hukum yang memang dilakukan oleh pihak KPU. Gitu. Kemudian pihak KPU merasa bahwa dirinya tidak melakukan perbuatan melawan hukum. Nah, artinya alotnya di sana. Kemudian kami sempat diajak untuk berdamai pada proses mediasi tadi itu. Tapi dengan jelas dan tegas kami sampaikan, ya kami tidak bisa diajak berdamai pada persoalan ketika memang KPU ini melakukan proses perbuatan melawan hukum. Kami mau berdamai asalkan dengan catatan bahwa KPU membatalkan proses pendaftaran pasangan calon Prabowo dan Gibran Raka Buming Raka begitu, dan garing atau mendiskualifikasi pasangan tersebut sebagai peserta dalam proses pemilihan calon presiden dan wakil presiden gitu. Tadi sempat agak alot di posisi itu begitu. Sunandiantoro sebagai kuasa hukum penggugat menanggapi permintaan KPU mengajak damai dan ia menyatakan enggan untuk berdamai dengan KPU bila syaratnya tidak dipenuhi, yaitu syaratnya mendiskualifikasi Gibran Raka Buming dari Pilpres 2024 ini. Langkah hukum Front Pengacara Pejuang Demokrasi HAM dan Anti KKN ini patut diapresiasi. Sayangnya pihak tergugat tidak hadir di acara sidang mediasi. Jadi pelolosan Gibran Raka Buming Raka ini di Pilpres 2024 ini adalah perbuatan melawan hukum. Salut kepada teman-teman di Front Pengacara Pejuang Demokrasi HAM dan Anti KKN. Selamat berjuang dan salam perubahan. Mas Roy, apa yang terjadi di aplikasi Sirekap milik KPU ini akhirnya berujung panjang mendapat sorotan tidak hanya dari petugas di lapangan tapi juga warganet di media sosial. Sebenarnya biang keroknya di mana secara teknis? Ya, sangat panjang dan saya tidak menakut-nakuti, tapi ini berbahaya. Berbahaya karena apa? Hasil dari Sirekap ini ditunggu-tunggu oleh seluruh rakyat Indonesia. 278 juta rakyat Indonesia yang sebagian besar ikut, kecuali yang belum masuk umur ya dalam DPT itu kan tergantung pada hasil Sirekap ini. Meskipun nanti hasilnya yang dipakai adalah hasil manual, tetapi sekarang kita tidak ada acuan untuk bisa melihat itu. Jadi awalnya di mana? Awalnya adalah karena Sirekap ini, saya katakan kemarin dalam 2 tulisan saya, ini tidak proper atau tidak ada uji publik dan uji teknis sebelum pelaksanaan. Padahal ini digunakan di 38 provinsi. Kita tidak ada yang pernah mendengar sistem ini ditender kapan, siapa pembuatnya, perusahaan apa namanya, kemudian dia itu masuk kualifikasi. Tahu-tahu Januari kemarin bisa diunduh melalui Android. Dan ketika diunduh itu, saya juga pertanyakan sertifikasinya. Ternyata sertifikasinya hanya dari Kementerian Kominfo saja. Kan harusnya ada lah, banyak punya peneliti-peneliti ahli profesor dari BRIN misalnya. Kita punya badan research, itu yang harusnya meneliti dulu mas. Jadi kalau tadi dikatakan oleh KPU, Hasyim Asyari barusan ya, ada lebih dari 2000 sekian bermasalah, itu sudah pelanggaran.
Karena apa? Sistem itu sebelum dipakai, dilaksanakan, itu diuji errornya seberapa. Kalau errornya katakanlah lebih dari 3% atau maksimal 5%, maka ini tidak layak, fail, gitu ya, untuk dipakai. Nah, belum lagi kalau setelah kita telah ya terdapat kesalahan-kesalahan secara teknis yang quote and quote kalau orang mengatakan agak aneh gitu. Karena apa? Karena semacam terjadi automatically algorithm, ya, semacam algoritma otomatis yang bisa menambahkan angka. Karena kenapa bisa menambahkan angka? Karena nggak logis, Mas. Sistem OCR, ya, Optical Character Recognition atau OMR, Optical Mark Reader, ini udah biasa sebenarnya dipakai di perguruan-perguruan tinggi kalau seleksi masuk. Itu biasanya mudah. Kalau misalnya dia ada salah, itu biasanya tulisannya kurang kontras, tinggal ditambahin kontras atau tambah detail saja, selalu berikutnya sudah betul. Ini kok bisa nambah gitu. Nah, lebih-lebih yang nanti mungkin ini yang menjadi heboh ya, karena saya temukan adalah sistem ini kalau kita lihat IP-nya, IP itu Internet Protocol Address-nya, itu menunjukkan angka 170.13.13.55 itu bukan di Indonesia. Ini kenapa saya bilang? Karena gimana itu? Undang-undang kita punya undang-undang perlindungan data pribadi nomor 27 tahun 2022 yang lalu, itu mempersyaratkan kalau ada objek-objek vital dan kemudian data penting negara harus simpan di server dalam negeri. 170.33.13.55 ini di Alien Computing Co Limited, itu di Singapura, dan dimiliki oleh perusahaan Chinese namanya Zhejiang Taobao Network. Sekali lagi, 170.33.13.55 itu milik Alien Computing Co Ltd di Singapura, milik perusahaan Zhejiang Taobao Network. Apa ada hubungan apa gitu loh perusahaan ini dipakai oleh oleh Indonesia, karena ini termasuk dalam grup Alibaba. Grup Alibaba itu ini kayak perusahaan besar yang di dalamnya ada data-data e-commerce, Mas. Data kita dicampur di situ. Ini artinya tidak ada jaminan keamanan data yang masuk ke Sirekap dong kalau kayak gitu. Nah, itulah makanya saya sih tidak mau seudon ya. Tetapi kalaupun tidak terjadi bocor datanya, kalau ada apa-apa pada server di luar tersebut, kemudian datanya saya stuck atau datanya hang gitu, ya, itu kan berhenti semua. Sekarang orang kan, saya bilang, orang kan banyak yang percaya aplikasi hitung cepat gitu ya. Kenapa itu bisa terjadi? Ya, meskipun itu ilmiah, tapi kan ya kita tahu lah gitu. Ada apa di balik itu. Tapi ternyata dari itu manualnya seperti ini. Jadi saya makanya bilang Mas Davi, ini harus diaudit forensik IT ya untuk meneliti ada apa dengan Sirekap ini gitu loh. Karena Sirekap ini sekali lagi tidak kita mendengar ada uji publik dan teknis dan sertifikasi. Itu tidak boleh hanya pada alatnya, Mas. Sertifikasi itu harus pada alat dan penggunanya. Apakah petugas-petugas TPS dan tadi ada data KPPS tadi yang dia kesulitan, dia sudah disertifikasi atau belum? Kalau dia belum disertifikasi, padahal data rakyat tergantung ke Mas. Mas Roy, mohon maaf saya potong, tapi saya tertarik. Kalau dari sisi aturan sebenarnya seperti apa? Boleh nggak servernya ada di Singapura menyimpan data-data yang begitu vital, yang begitu penting milik dalam negeri Indonesia? Saya mengatakan tidak boleh. Ya, kita punya undang-undang PDP, Perlindungan Data Pribadi, dan itu di-launch oleh Komisi 1. Saya ikut merancang undang-undang itu juga ketika saya masuk Komisi 1, dan memang ada celah. Ini celakanya memang ada celah. Undang-undang PDP itu kan baru disahkan oleh Presiden Oktober tahun 2022 yang lalu. Undang-undang itu memang baru berlaku penuh 2 tahun lagi, Mas Devi. Artinya sekarang ada terobosan. Cuman kan ibaratnya gini, orang mau lewat jalan ke iNews gitu misalnya, sudah tahu jalan kebun ditutup, terobos lewat, atau mau ditutup, terobos lewat, itu kan namanya melanggar juga, meskipun belum ditutup penuh gitu ya. Nah, bahayanya pelantikan presiden baru itu kan nanti akan ada Oktober, dan ketika Oktober itulah nanti juga mungkin undang-undang ini sudah berlaku. Jadinya adalah aturan yang ada ternyata melanggar. Ini mirip-mirip sama keputusan MK lagi nih, secara etik itu melanggar, Mas. Baik. Artinya memang audit forensik harus dilakukan ya untuk mengungkap di mana letak kesalahannya. Bahkan juga jangan-jangan developer yang merancang ini juga harus diaudit begitu ya. Baik, terima kasih Mas Roy. Sayang sekali waktu kita terbatas. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Kapan-kapan kalau perlu baik. diundang lah. Oke. Nanti berikutnya kita undang lagi datang ke studio ya, Mas Roy ya. Terima kasih. Siap. Terima kasih Mas Roy sudah bergabung bersama kami di iNewsroom. Selamat malam, sehat selalu Mas Roy. Apresiasi daripada sama-sama
jalan. Ini melanggar ini. Oke, buka jalan dulu, buka jalan. Jadi teman-teman mohon kerjasama nih. Buka jalan. Supaya orang boleh mau cek sama-sama tuh. Oke, kawan-kawan boleh buka sedikit karena orang juga mau jaga jangan sampai ada apa-apa. Iya, ini boleh buka begini. Kawan-kawan boleh buka sedikit karena apa? Iya. Nanti buka dulu guys yang Permisi Bapak, masa Bapak. Oke teman-teman boleh pinggir. Kalau di bawah aja sekalian. Di bawah. Oke, di bawah. Iya, di bawah supaya nggak ada sisa. Supaya kalian dapat lihat semua. Buka sedikit karena ada media mau liput kan tuh. Iya. Semua. Iya, Pak. Mau undur. Buka jalan. Buka, iya. Tolong yang sana mundur. Kanan sana juga. Oke. Enggak, kita tolong Pak ini turun di bawah. Oke. Karena ini kan bukan cuma satu pihak ya. Iya, betul. Iya. Aku percaya. Mari orang Pak. Boleh kata di bawah Jol kata. Orang baku percaya Jol. Indonesia sudah tidak ada harapan. Dan saya menolak untuk percaya bahwa kita bisa melakukan sesuatu untuk mengubahnya. Saya sadar bahwa ini terdengar sangat mengejutkan. Tapi damai Indonesiaku adalah sebuah kebohongan. Dan Indonesia akan bubar. Suatu hari nanti akan terbukti bahwa saya pasti bisa adalah ucapan para pecundang. Karena hidup tidak semudah kata-kata Mary Riana. Manuver politik lebih penting daripada persatuan Indonesia. Ini pesan saya untuk kita semua. Indonesia maju, tapi di masa depan tidak lagi. Sekarang adalah zamannya hoax dan ujaran kebencian, menurut survei. Tahun 2045, saya akan bernostalgia tentang Indonesia yang sudah punah. Saya tidak percaya Indonesia emas. Di masa depan, tenaga kerja asing merajalela. Tidak akan pernah lagi bisa dikatakan bahwa kerja nyata akan membuahkan hasil. Kenyataannya akan terlihat jelas. Indonesia adalah negara yang miskin dan terbelakang. Hanya orang dungu yang percaya bahwa Indonesia masih ada harapan.